Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat, dan para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari tanggal 7 Ramadan 1446 Hijriah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Madinah, di Pondok Pesantren Al-Madinah Islami di Kota Prabu Muli, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari fikih puasa yang kita ambil dari kitab Fathul Qaribil Matin, Fathul Qaribil Mujib, yang disusun oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita sudah ambil tentang syarat wajibnya puasa, kemudian kewajiban-kewajiban puasa. Sekarang kita ambil yang berikutnya, mubtilatus shaum, pembatal-pembatal puasa. Sebagian sudah kita sebutkan kemarin, namun sekarang Syekh mengkhususkan pembahasannya dalam pembahasan ini. Berkata Syekh rahimahullahu taala, mubtilatus shaum, pembatal-pembatal puasa, beliau mengatakan walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya'a. Yang membatalkan puasa itu, yang membatalkan orang yang berpuasa itu ada 10 perkara, ada 10 perkara. Beliau sebutkan yang pertama dan kedua, kata beliau ma wasala amdan ilal jawfi, ma wasala amdan ilal jawfi, apa-apa yang masuk secara sengaja ke dalam rongga, apa-apa yang masuk secara sengaja ke dalam rongga, al-munfatihi, yang terbuka, au ghairil munfatihi, atau yang tidak terbuka. Dikata beliau, apa saja yang menyebabkan sesuatu masuk ke dalam rongga, baik rongga itu terbuka ataupun tidak terbuka, itu membatalkan puasa. Dari sini kita tahu kenapa mayoritas, bukan mayoritas, sebagian kaum muslimin mengatakan membersihkan telinga di siang hari Ramadan membatalkan puasa. Kenapa? Karena telinga itu punya rongga. Jadi ketika dimasukkan ke dalam rongga batal puasanya. Ini yang tersebar, dan ini yang disampaikan di mazhab Syafi'i. Maka memasukkan sesuatu ke rongga itu batal, ya. Tapi apakah ini sahih? Apakah ini benar? Maka jawabannya tidak. Kita lihat apakah ini disebut masuk ke dalam rongga makanan atau tidak. Ya, masuk rongga makanan atau tidak. Apa yang masuk ke dalam telinga bukan masuk dalam rongga makan. Yang dikecualikan oleh Nabi SAW adalah berkumur-kumur dan beristinsyak. Berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, dan Nabi SAW tetap memasukkan itu semua. Kata Nabi SAW, wabaligh fil istinsyak illa antakuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah engkau itu dalam beristinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung, kecuali engkau dalam kondisi berpuasa. Kalau dalam kondisi berpuasa enggak boleh sungguh-sungguh, tidak boleh sungguh-sungguh. Berkumur-kumur tetap boleh, ya. Dan kumur-kumur juga adalah memasukkan dalam rongga, namun tidak membatalkan. Kenapa? Karena tidak terus ke dalam rongga makanan. Di hidung pun juga sama, kita mencuci hidung, yang penting tidak sampai masuk ke rongga makanan, ya. Kalau telinga, maka para dokter pun mengatakan tidak ada saluran yang dapat masuk ke dalam rongga makanan dari telinga. Maka menggunakan obat tes mata, obat tetes telinga tidak membatalkan puasa. Namun di mazhab Syafi'i ini membatalkan puasa. Di mazhab Syafi'i ini membatalkan puasa. Namun yang benar tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ma wasala amdan ilal jawfi al-munfatih aw ghairil mumtatih.
masuk ke dalam rongga baik rongga itu terbuka atau tidak terbuka. Kal wusuli al muminin ila ra's. Ya, masuk suatu cairan ke dalam kepala. Kepala tidak terbuka, tapi mungkin karena kecelakaan masuk sesuatu ke rongga kepalanya, batal puasa. Batal puasa. Na'am wal muradu imsasu shaim an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Maka setelah kita mengetahui masuknya sesuatu ke dalam rongga, baik rongga itu terbuka atau tidak terbuka, yang diminta dari orang yang berpuasa menahan dirinya jangan sampai ada sesuatu barang yang masuk ke rongga tersebut. Yang masuk ke rongga tersebut, ya. Yang masuk ke rongga tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di sini dikatakan walladzi yuftihu birsaimu asyratu asya'a ma wasala amdan ilal jauf awir ra's, ya. Yang pertama adalah masuk ke dalam rongga, yang kedua adalah masuk ke dalam kepala. Masuk ke dalam kepala. Kalau masuk ke dalam kepala juga batal menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i. Namun yang benar tidak membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada ucapan yang bagus sekali dari Syekh Utsman Khamis. Beliau mengatakan yang benar yang ini wal ilmu indallah. Ya, kata beliau, yang benar yang ini yaitu tidak membatalkan puasa, tapi ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah, ya. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa adalah wal huknatu fi ahadis sabilaini. Wal huknatu fi ahadis sabilaini. Ya, suntikan pada dua lubang atau masuknya sesuatu melalui dua lubang. Masuknya sesuatu melalui dua lubang. As-salisu yang ketiga al-huknatu fi ahadis sabilaini, ya, suntikan pada salah satu dari dua lubang. Wa huwa dawaun, yaitu obat. Yuhqanu bihil maridu, yang dimasukkan kepada badan orang sakit fi kubulin au duburin, melalui bagian saluran depan ataupun saluran belakang. Wal mu'abbaru anha fil matni bisabilaini, yang dikenal dengan sabilain, yaitu kubul dan dubur. Apakah ini membatalkan puasa? Di mazhab Syafi'i ini membatalkan puasa. Ya, ini membatalkan puasa. Namun yang sahih wallahu a'lam bishawab, ini tidak masuk ke dalam saluran makanan, maka tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, warabi, yang keempat al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Kalau ini jelas. Muntah dengan sengaja. Fa in lam yata'ammad lam yabtul shaumuhu kama sabaq. Andaipun muntahnya tidak sengaja maka tidak batal sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin. Ya, muntah dengan sengaja. Yang kelima, wal wat'u amdan fil farj. Berhubungan suami istri dengan sengaja. Di sini dikatakan al-wat'u amdan fil farj. Ya, bergaul dengan istri di kemaluannya dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Nazala aulam yanzil, baik keluar atau enggak keluar. Ya, baik keluar sperma, mani ataupun tidak keluar, itu membatalkan puasa. Mujarrad iltiqa'u sakinain dukhuluhu hadza mu'tabar mubtilatus shaum. Sekedar masuk saja itu sudah membatalkan puasa. Ya, begitu. Jadi tidak dilihat keluar atau tidaknya. Yang penting bertemu batal. Fala yuftiru shaim bil jima'i nasiyan kama sabaq. Kalau seandainya orang itu lupa, tidak sengaja, maka tidak batal. Emang bisa, Ustaz? Sudah kita jelaskan bagaimana bentuk lupanya. Bagaimana bentuk lupanya. Bukan lupa dia berhubungannya, itu nggak akan lupa, pasti sadar dia. Yang lupanya, dia lupa waktunya. Dia kira ini sudah malam, ternyata siang. Ya, mungkin karena gordeng semua ditutup atau karena hujan deras, dia kira, udah azan sepertinya gitu kan. Dia berhubungan, dia batal puasanya dengan berhubungan misalnya. Maka dia batal puasanya. Maka dia tidak batal puasanya karena dia tidak sadar atau dia tidak sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-6, as-sadisu an inzal. Yang ke-6 adalah keluar mani.
wa huwa khurujul mani, keluar mani. Nah, keluar mani ini baik dengan cara berhubungan dengan istri, kalau itu sudah jelas bertemu saja sudah batal, apalagi keluar tambah batal. Atau hanya dengan mubasyarah, atau hanya dengan pegang-pegangan saja, dipegang keluar misalnya, ya. Jadi dipegang nyetrum keluar dia, ya. Maka batal puasa. Bila jima tanpa dia berhubungan suami istri, keluar. Dia sentuh aja istrinya, zut, nyetrum, ya keluar, ya. Maka batal puasanya. Kalau ada yang seperti itu. Muharraman kana au ghairu muharram, baik dengan cara yang haram ataupun dengan cara yang tidak haram. Bagaimana Ustaz caranya? Ya, mungkin dia mengeluarkan dengan tangannya sendiri, ini haram. Ini haram. Ya. Atau dengan tangan istrinya, ini halal. Tangan dia haram, tangan istrinya halal. Namun dua-duanya membatalkan puasa. Maka jangan pakai tangan sendiri, nikah dulu, ya, pakai tangan istri. Begitu. Ya, ini khusus para santri, ini perhatian. Ka ihrajihi biyadihi, mengeluarkannya dengan tangannya sendiri, au ghairu muharramin, atau yang tidak haram, bi ihrajihi biyadi zaujatihi, atau dengan cara mengeluarkannya dengan tangan istrinya, au jariyatihi, atau budak perempuannya. Emang budak boleh Ustaz? Boleh, tapi budak dalam istilah syariat, bukan budak Prabu Muli. Kalau budak Prabu Muli tidak boleh. Ya. Budak artinya anak. Budak di sini artinya hamba sahaya. Wahtaraza bil mubasyara anin khurujil mani bil ihtilam, dikecualikan kalau keluar maninya karena mimpi basah. Kalau mimpi basah tidak batal, karena dia tidur, dia nggak sadar. Ya, kecuali dia tadi mimpi, kemudian bangun, dia pegang-pegang, keluar, batal. Ulangi, dia tadi tidur siang, habis sholat Jumat dia balik lagi ke kamarnya, dia tidur siang, sudah bangun, masih lemes, dia pegang-pegang yang satu itu, keluar, batal puasanya. Gitu, ya, maka jangan dipegang-pegang. Fala iftara bihi jazman, maka kalau dia keluar karena dia tidur, keluar mani tiba-tiba, loh kenapa basah ini? Kok aku ngompol? Oh ternyata ngompol yang satunya, maka tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Jazman, dengan pasti. Yang ke-9, as-sabi'u, yang ke-7 afwan. As-sabi'u ilal akhir, as-sabi'u ila akhiril asyarah, yang ke-7 sampai ke-10, jadi 7, 8, 9, 10 adalah yang ke-7 al-haid. Haid, datang bulan. Yang ke-8 an-nifas, nifas yaitu darah yang keluar setelah melahirkan atau saat melahirkan. Yang ke-9 al-junun, gila. Ya, gilanya permanen. Ya, bukan gila sesaat, ya. Gilanya permanen, agak lama gitu ya. Dan yang terakhir ar-riddah, murtad. Kalau dia murtad bukan hanya puasanya yang batal, semua amal salehnya batal. Famata tara'a syai'un minha, kapanpun datang dari salah satu 10 pembatal ini, fi asna'i saumihi, di tengah-tengah ketika dia berpuasa, abtalahu, batal puasanya. Batal puasanya. Jadi ada berapa jadi? Ada 10. Ada 10. Ustaz, bagaimana dengan suntikan? Apakah termasuk juga dengan hal ini? Maka suntikan terbagi menjadi 2. Tadi sudah disinggung. Tapi di sini Syekh hanya mencukupkan antara dengan sesuatu yang masuk dari kubul atau dubur. Ya, tapi suntikan sekarang banyak macamnya. Maka dilihat apakah suntikan itu berupa vitamin, penambah stamina, penambah kekuatan, ya, protein, karbo, kalori dan lain sebagainya. Kalau itu menguatkan badannya, batal puasanya. Anda tidak makan kok, tapi Anda disuntik pakai infus saja, batal puasanya. Ya. Tapi yang kedua, apabila suntikannya tidak mengandung protein, karbohidrat, kalori dan lain sebagainya yang bukan untuk menguatkan badannya. Ya, seperti vaksinasi misalnya. Ya, seperti vaksin meningitis misalnya. Maka ini tidak membatalkan puasa. Namun yang lebih bagus adalah dia suntiknya di malam hari setelah setelah dia berbuka puasa. Namun andai dia tidak memiliki waktu kecuali siang hari, insya Allah puasanya tetap sah, tidak batal. Ya, itu suntikan.
Jadi semua suntikan tidak membatalkan kecuali suntikan yang berisi kandungan yang dapat menguatkan fisik kita. Itu yang membatalkan. Entah namanya infus, entah namanya vitamin, entah apapun namanya, itu membatalkan puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Setelah kita membahas tentang pembatal-pembatal puasa, kita lanjutkan yang berikutnya adalah ma yustahabbu lis-shaumi. Apa yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa. Apa yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa. Syekh di sini mengatakan wa yustahabbu fis-shaumi salah satu asya'a. Disunnahkan, sangat dianjurkan bagi orang yang berpuasa 3 perkara. Sangat dianjurkan bagi orang yang berpuasa 3 perkara. Yang pertama, ta'jilul fitri, bersegera dalam berbuka. Dalilnya jelas. Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan selagi dia bersegera dalam berbuka puasa. Jadi dalam kebaikan, sudahlah dapat makan lebih cepat, maksudnya bersegera dalam makannya, begitu waktu maghrib datang kita langsung berbuka, dapat pahala lagi. Ini luar biasa syariat yang seperti ini. Sama seperti apa? Menikah. Sudahlah dapat istri, dapat pahala lagi. Kata Nabi SAW, wa fi but'i ahadikum shadaqatun. Setiap kali berhubungan dengan istri dapat sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, hatta lukmatan taj'aluha fi fimra'atik shadaqatun. Sampai-sampai suap-suapan yang kau berikan ke mulut istrimu dapat pahala. Luar biasa. Ya. Pengen dapat pahala, segera menikah. Terutama yang TD. Ya. Daripada terfitnah dengan akhwat, menikah saja. Ya. Kalau SMA juga terfitnah, ya sudah, SMA juga menikah. Ya. 17 tahun, 18 tahun insya Allah sudah bisa sidang isbat untuk menikah di pengadilan. Nanti menikah. Kalau memang sudah tidak tahan lagi. Tapi kalau mau masih fokus belajar, tidak usah mikiri akhwat. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya ada kecenderungan begitu, segera nikahkan saja. Ya, tidak tercela menikahkan anak di usia muda, tidak tercela. Yang pasti kita bekalkan ilmu kepada dia, kita dampingi. Ustadz Abdullah Rai menikahkan anaknya di usia 16 tahun. Ustadz Abdullah Rai menikahkan anaknya, putrinya di usia 16 tahun. Tamat SMP nikah. Tamat SMP nikah, SMA bersama suami. Ya. Begitu, karena niatnya beliau anak gadisnya akan disekolahkan di Madinah bareng dengan menantunya. 16 tahun. Sidang. Gitu. Jadi masalah. Pernah disebutkan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab umur berapa menikah? 12 tahun menikah, ya. Gitu. Jadi enggak jadi masalah. Apakah kita siap atau tidak? Makanya sering kita sampaikan bahwasanya tua itu pasti. Ulangi, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Betapa banyak orang sudah tua enggak dewasa-dewasa, tapi ada juga anak muda tapi sudah dewasa. Bagaimana bisa dewasa? Dengan ilmu, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ta'khirus sahuri, wa ta'khirus suhuri. Ini ada faedah beda antara sahur dengan suhur. Kalau suhur makan sahur, kalau sahur makanannya. Kalau suhur seorang yang makan sahur, kalau sahur itu makanannya. Makanya Nabi SAW mengatakan nikmas sahuril mu'min, nikmas sahuril mu'min at-tamru. Makanan sahur terbaik bagi orang beriman kurma. Adapun suhur, makan sahurnya. Maka di sini yang kedua adalah ta'khirus suhuri, mengakhirkan makan sahurnya. Kemudian Syekh memberikan catatan malam yaqa fi syakkin, kalau belum kita terkena keraguan. Ini sudah waktu subuh atau belum ya? Subuh belum ya? Kalau sudah khawatir, sudah berhenti. Kalau kita ragu fala yu'akhkhar, tapi kalau kita ragu jangan diakhirkan lagi. Segera minum, segera makan, segera selesai menuju masjid. Wa yahsulus suhur biqalilil akli wasyurb, dan dimakan dan diakui makan sahur itu hanya dengan makan sedikit atau minum sedikit. Walaupun hanya seteguk air, walaupun dengan segigit kurma. Itu tetap disebut makan sahur. Tetap makan sahur.
Makanya para santri sekalian, terutama yang mau puasa sunnah, Nabi SAW mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena pada makanan yang kau makan waktu sahur itu ada keberkahannya. Walaupun kita kuat tidak makan sahur, makan sahur. Walaupun itu hanya dengan seteguk air, makan sahur. Karena dengan makan sahur kita telah menyelisihi orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak makan sahur. Yang ketiga, dari sunnah yang sangat dianjurkan ketika kita berpuasa, tarkul hujri minal kalam. Meninggalkan ucapan-ucapan kotor ketika kita berpuasa. Meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, yang berbau menjurus kepada yang apa? Fiktor toh, pikiran kotor. Apa yang sudah disebutkan itu? Yang berbau-bau, yang ngeres, ya. Ngeres itu apa? Iya. Yang pikiran kotor seperti itu. Enggak boleh kita menyebutkan kalimat-kalimat itu. Ya, meninggalkan kalimat-kalimat yang kotor. Fayasumu shaimu lisanahu anil kadzib wal ghibah. Demikian juga hendaklah orang yang berpuasa itu meninggalkan dusta dan gibah. Namun jamaah sekalian, tidak ada majelis yang paling membuat seseorang nyaman berlama-lama di sana kecuali orang yang punya iman. Orang-orang awam paling nyaman ketika dia bermajelisnya majelis ghibah, ngomongin orang. Ya, ngomongin orang. Hati-hati, hati-hati. Ibu-ibu hati-hati, bapak-bapak juga, terutama yang bekerja. Biasanya yang paling enak ngobrolin atasan. Hati-hati, ya. Atasan itu manusia juga, sama seperti kita. Ya, cuman posisinya saja dia atasan dan tanggung jawabnya jauh lebih besar. Banyak hal yang dia ketahui sedangkan kita sebagai bawahan tidak ketahui. Maka hendaklah seorang bawahan selalu berhusnuzon. Ya, demikian juga para santri yang paling asyik kalau ngumpul dengan teman-temannya ngomongin siapa? Kalau enggak kakak kelas, musrib, ustadz. Ya, maka hati-hati. Ustadz begitu sama manusia, musrib juga sama manusia, kakak kelas juga sama manusia. Ya, ada kesalahan, bukan ada, banyak kesalahannya. Namun kita menahan lisan kita dari menggibainya. Kalau kita ingin, maka datangi, nasihati, bukan dengan cara menggibainya. Tapi biasanya orang yang menggibah bukan untuk kebaikan, untuk isi obrolan ringan saja. Maka catatan untuk para santri sekalian, silakan untuk menggunakan waktu di malam hari sampai jam 11, tapi untuk tilawah Al-Quran, bukan untuk majelis ngobrol. Majelis ngobrol nggak boleh. Kata Nabi SAW, atau kata sahabat menceritakan dengan Nabi SAW, kana yakrahun nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu. Nabi SAW benci orang yang tidur sebelum salat isya, dan Nabi itu benci dengan orang yang ngobrol setelah isya, kecuali obrolan yang berfaedah berupa berupa zikir, tilawah Al-Quran, maka itu tidak termasuk yang dibenci. Wa nahwi dzalik, atau yang sejenisnya, kasyatam, mencela. Fa in syatama ahadun, kalau sampai ada orang yang mencela kita, ngejek kita, bully kita, nantangi kita, ngajak duel kita, falyaqul marrataini aw salasan, hendaklah kita mengucapkan 2 atau 3 kali, inni shaimun, inni shaimun, inni shaibun. Kemudian para ulama berselisih pendapat di antara Imam An-Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i. Imam Nawawi mengatakan dianjurkan dengan mengeluarkan suara, dengan jahar. Dikatakan kepada orang yang ngajak nantang kita tersebut, mengejek kita tersebut, omongkan, inni shaimun, inni shaimun, inni shaimun. Kata Imam Rafi'i, tidak. Itu hanya ucapan yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri. Ai bi qalbihi, yaitu dengan hatinya. Dan inilah yang lebih nampak. Ya, bahwasanya kita mengucapkan inni shaim itu untuk mengingatkan diri sendiri, bukan kita ngomongi dia. Yang ada inni shaim, kita berkelahi aja, inni shaim. Ayo kita sekarang, ayo ini shaim, katanya, nggak ada faedahnya. Ya, dia nantangi, kita jawab inni shaim, tapi sama-sama nantangi. Jadilah kelepak-lepuk, itu nggak jadi. Jadi yang dimaksud inni shaim itu adalah mengingatkan jiwa kita. Andai kita ucapkan juga untuk mengingatkannya, tidak jadi masalah.
Ya, tapi jangan sampai salah seorang santri memahaminya. Ya, kan lagi puasa Ustaz. Kalau sudah buka selesai, tunggu kau habis tarawih. Nah, kita di belakang asrama Utsman. Nah, itu tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kita menjaga kehormatan bulan Ramadan. Bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Jangan kita yang jadi setannya. Jangan kita yang jadi setannya. Tapi kalau sudah emosi, biarlah aku jadi setan. Ya. Kau lebih setan lagi. Ya jangan. Tetap kita sabar. Inni shaim. Aku berpuasa. Dibantah lagi. Lah buko. Iya, maksudnya kita besok puasa lagi. Jadi tetap sabar. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah 3 hal yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan ketika kita berpuasa. Yang pertama, bersegera dalam berbuka. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Yang ketiga, menahan diri dari ucapan kotor, jorok, mencela dan lain sebagainya dari ucapan-ucapan yang dusta dan dosa tersebut. Naam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada faedah. Ketika kita menyegerakan berbuka puasa, ketika kita mengakhirkan buka puasa, ini merupakan bentuk kita menyelisihi ahlul kitab. Karena ahlul kitab mereka berpuasanya, mereka tetap berpuasa, tapi mereka tidak makan sahur, mereka mengakhirkan buka puasa. Bahkan orang-orang Yahudi itu tidak mau berbuka kecuali malam telah nampak. Bagaimana bukti malam nampak? Dengan munculnya bintang. Dan begitulah yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah. Mereka berpuasa berbukanya sampai menunggu malam gelap dengan muncul bintang. Kalau belum, mereka nggak mau berbuka. Maka ketika kita bersegera dalam berbuka, begitu masuk waktu maghrib, begitu tenggelam matahari kita langsung berbuka, maka itu merupakan sunnah Nabi SAW, pahala yang besar dan sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Karena puasa itu bukan masalah makin lama durasi puasanya makin besar pahala puasanya, bukan. Tapi puasa itu bernilai besar pahalanya di sisi Allah ketika kita sesuai dengan petunjuk Rasul dan kita menjalankannya dengan penuh keimanan, keikhlasan. Jadi ibadah tersebut bernilai pahala dengan pahala yang besar bukan karena mahalnya pakaian yang kita gunakan atau mahalnya hidangan yang kita santap, ya, bukan. Kita menyantap, misalnya kita makan sahur dengan telur salmon misalnya, berbukanya dengan stik salmon, ya, itu tidak menyebabkan puasa kita meningkat pahalanya, enggak. Yang menjadikan kita pahala meningkat atau besar pahalanya adalah dengan kita ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Maka ibadah itu bukan yang penting lama, bukan yang penting banyak, bukan yang penting wah, bukan. Tapi ibadah itu yang penting ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita sore hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Dan pengumuman kepada para santri, wabil khusus santri kelas 7, ana punya hadiah untuk antum. Nanti insya Allah coba ana bagikan kalau sempat malam ini, kalau nggak sempat besok pagi ya, setelah sholat subuh ya, khusus kelas 7. Kalau ada sisanya nanti baru dibagi ke kelas 10 atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.